Nggih, ulang kembali nggih Sorry. Bu Susi. Oke, kita Nggih. kembali aja. Oke, Nggih. monggo Pak, kembali aja. Assalamualaikum Bu Susi. Selamat pagi. Sedia kali Pak Tri, monggo Waalaikumsalam. silakan. Oke. Waalaikumsalam Pak Venda. Monggo silahkan masuk Pak Venda. Monggo Terima duduk dulu. kasih. Sama-sama. Ya Bu, Ini ya, ini kita lama sini nggak nih mampu. ketemu. Lama Iya, nggak ketemu ya. lama nggak Maaf ngobrol Pak ya. mengganggu waktunya Bu. Nggak ganggu Pak ini. Oh, Kemarin kan Puji sama saya Bu juga pekerjaan Fendi. sini lagi nggak begitu Halo, sibuk juga. Ini tumben ke sini Pak. maaf, Ini mampir atau mau belum saya ngobrol apa record gitu? tadi. Banyak yang relak. Sebenarnya ada unek-unek Bu dalam hati yang pengen Oh iya iya. dibicarakan. Iya, Nggih. ya, Kalau kan bahasa gaulnya untuk sekarang pengen curhat gitu Bu. sabar. Iya iya ya Pak, enggak apa-apa. Mau cerita apa hari ini? Monggo Pak, saya bersedia mendengarkan. Tapi sebelumnya ini Pak ya, kita nggak banyak waktu nggih, mungkin sekitar 15 menitan, nggak apa-apa ya? Siap, siap. Siap Bu. Oke. Yang penting Ya. sudah tersalurkan gitu aja dulu Bu. Oh iya iya nggak apa. Iya. Ini sudah siap cerita? Sudah merasa siap untuk cerita? Siap. Nggih, monggo. Nggih. Silahkan Pak Venda. Mau cerita apa hari ini? Ya, akhir-akhir ini ada sesuatu ganjalan di hati, Bu. Saya selaku guru PJUK, termasuk juga pelatih ekstrakurikuler bola voli Oh, yang menjadi ikon sekolah kita, nih, Bu. iya Eh, iya. Akhir-akhir ini terlalu banyak kegiatan di luar, Bu. Sering jadi koordinator olahraga, kegiatan yang lain, termasuk juga pelatih, perwasitan, dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran olahraga di kelas ini jadi sedikit tidak maksimal gitu Bu. Oh gitu. Ini Pak, benda maksimalnya ini maksudnya gimana Pak? Yang nggak maksimalnya itu? Ya terkadang-kadang itu kan yang namanya waktunya kan terlalu mepet ya Bu, karena terlalu banyak Oh iya. tugas, terus karena sering keluar juga kan akhirnya pertemuan dalam waktunya itu kan akhirnya sangat mendesak. Jadinya Oh, pembelajaran jadi akhirnya pembelajaran ibarat kata jadi kesusu ngoten lho Bu. Di, oh iya. sedikit Ini Pak ya, banyak, banyak, banyak yang harus ditinggalkan Pak ya. Iya, akhirnya kayak ngejar materi kan Bu, harus disampaikan Oh begitu. iya, iya, iya benar. Akhirnya proses pembelajaran jadi kurang maksimal dan ini berdampak ke ekstrakurikuler kita Bu. Ini bisa Oh saya lihat selama ini kita kan sering juara satu ya Bu. ya. Terus ini akhir-akhir ini kok kita akhirnya berada di 4 besar dan saya lihat itu untuk tidak cuma di pembelajaran saja, di ekstrakurikuler juga terasa sekali Iya. penurunan semangat anak dan juga prestasinya gitu Bu. Oh, ini di cabang voli aja atau di beberapa cabang gitu Pak? Atau memang khusus yang volinya ini yang kelihatan menurun gitu? Ya kalau yang sementara kan yang jadi ikon voli Bu, terus juga pembelajaran Hmm, juga kan biasanya saya mulai dari di pembelajaran kelas, terus di situ kita bisa lihat potensi kita kita apa namanya kita pisahkan ikutkan ekstra dan kita gali lebih lanjut kita bina di ekstrakurikuler gitu Bu. oh gitu. Saya terkait pertemuan ini semoga ya Ya. pakai sesuatu lah biar anak-anak kembali jreng gitu Bu, semangat latihannya dan juga kembali performanya kembali bisa menjadi lebih baik lagi ngoten Bu. Oh iya iya iya. Insya Allah. Ini berarti hari ini yang akan kita bahas ini tentang ini Pak ya. Intinya Pak Venda ini ingin mengkondisikan antara tanggung jawab di luar sekolah dan juga di luar guru ya dan yang di sekolah juga dan akhirnya nanti kan tujuannya supaya ini Pak ya meningkat prestasinya terutama di voli ini ya Pak ya yang jadi ikonnya itu. Betul? Iya Bu, betul sekali. Oh, iya. Mungkin bisa dibilang ini ya curhat itu tadi Bu. Gimana Ya ya? enggak apa-apa. Iya. Memang ini kan kalau seperti ini tetap ini Pak ya memakan waktu harus pontang-panting ke sana ke sini kan akhirnya kan kita juga mengalami kebingungan seperti itu. Itu wajar, Pak. Ya memang tanggung jawabnya besar ya, Pak, ya, seperti itu. Ya, jadi ini sebelumnya nanti saya tanya dulu, Pak, nggih. Siap. Kalau apa namanya, untuk hal seperti ini, kan tadi ingin melakukan perbaikan, Pak, ya, untuk apa, supaya nanti prestasinya meningkat, seperti itu nggih. Siap. Nah,
Ini saya mau tanya, kalau untuk tolak ukur Pak Venda, kira-kira keberhasilan voli itu yang seperti apa? Apakah harus dari nilai tes, praktek, atau mungkin dari nilai-nilai apa seperti itu? Gimana Pak Venda? Kalau voli itu universal Bu, semuanya gitu, dari semuanya. Secara teori mereka di kelas dulu kan, kita mulainya dari dalam kelas, kita lihat bakatnya apa kan begitu. Menunjukkan pemahaman materi mereka tentang bola voli, terus kemampuan secara psikomotor, mereka juga mampu menampilkan performa terbaik mereka, khususnya dalam praktek permainan bola voli gitu. Mulai dari teknik dasar, kerja fisik yang baik, semangat, paling bisa lihat dirasakan adalah keberhasilan yang paling bisa sangat kita rasakan kan keberhasilan kita kemarin untuk Ya. bisa jadi juara di Kabupaten Magetan itu Bu, yang bisa jadi juara, yang benar-benar bisa kita lihat dan kita rasakan kan. Berarti memang voli ini memang jadi ikonnya di sekolahnya Pak Venda nggih? Nggih, benar. Ya, makanya kalau menurunkan ini ada apa gitu kan. Iya. Nggih, bukan sekali gitu Bu rasanya. Iya, iya Pak, memang kalau kita seperti itu kan rasanya juga merasa menyayangkan sekali seperti itu. Ya, ini kalau misalkan untuk mengevaluasi Pak, ya kan kita harus melakukan beberapa hal Pak, nggih. Misalkan dari apa prosesnya, kemudian dari prakteknya, dari mungkin teorinya juga kan harus kita nilai juga Pak, nggih. Karena kan nanti biar hasilnya itu valid, biar kita tahu siapa nanti yang kira-kira berpotensi dan siapa nanti yang kurang berpotensi. Mungkin dia punya potensi di bidang lain. Nah, kita kan tidak Ya, tahu. Nah, itu makanya saya rasa itu kalau Pak Vina seperti itu kan tadi tuh kita lebih bisa untuk melihat bakat yang mereka punya seperti itu. nggih. Jadi kan ya Pak Vina kan tadi semuanya ya, semua hal ya, semua aspek ya, semoga tadi mulai dari tadi apa, mungkin dari teorinya, mungkin dari prakteknya, seperti itu kan Pak Mendan. Jadi kan menyeluruh seperti itu. Nggih, Ya, betul ya? benar. Iya Bu, Iya. gimana lah ya itu Bu, makanya gimana caranya meningkatkan kompetensi anak-anak saya kembali meningkat, semangat mereka naik, waktu latihan juga semangat begitu biar performa mereka kembali seperti sedia kala gitu loh Bu. Oh, iya Pak, iya. Ya nanti kita lihat dulu nanti untuk Pak Vendanya cenderung ke mana solusinya. Makanya kita kan ngobrol dulu Pak ya, supaya nanti apa, jelas arah Pak Venda itu mau ke mana rencananya gitu ya. Nggak apa-apa ya Pak Venda ya? Siap. Ya, iya. Ini kira-kira Pak Venda, peluang yang bisa Pak Venda manfaatkan itu loh apa kira-kira kalau misalkan hubungannya dengan strategi pembelajaran Pak Venda tentang voli ini? Ada Bu, Ada? Apa ada. Pak Venda? Sebelumnya ini kan saya dari minggu-minggu yang lalu saya merenung terkait strategi apa yang telah saya lakukan. Ya, Saya melakukan pembelajaran langsung ke materi inti saja Bu waktu itu kan terkait apa namanya pertemuan yang sangat singkat jadi dipadatkan begitu. oh gitu Kan ya. pembelajaran itu jadi kan kejar tayang lah Bu ibarat nggih. Oh iya, ya harus Ya, ngebut Pak ya. iya jadi materi bola voli melakukan pendalaman pendampingan itu saya lakukan secepat dan saya usahakan seefisien mungkin jadi materi tersampaikan dalam waktu yang sangat terbatas itu. Karena terbatasnya waktu itu saya berusaha untuk memberikan semua materi semampu saya gitu. Iya. Ya, Itu kalau bahkan ya, juga, monggo. iya, bahkan juga waktu ekstra voli ya, itu juga akhirnya saya kan karena keburu target ya Bu, kejar Ya. tayang kan akhirnya pemberian treatment fisik juga akhirnya sedikit saya paksakan saat itu juga gitu Bu. Contohnya gimana Pak? Ya Untuk contohnya teater. misalkan kan seumpama kita kan mau bertanding kan pasti memerlukan apa namanya memerlukan penambahan massa otot tertentu di tungkai, Ya. tangan dan lain sebagainya ya pasti kita berikan sedikit treatment penambahan fisik misalkan apa lari trap gitu atau juga push up, sit up dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini biasanya saya kemas dengan cara yang menarik tapi akhir-akhir ini karena kejar tayang akhirnya sedikit terpaksakan gitu. Memang saya Iya. Oh, sadari. gitu.
Misalnya gini Pak, gini ya, misalnya ini Pak, kalau misalkan push up gitu, apakah biasanya 10 jadi 20 gitu atau gimana Pak itu maksudnya? Iya, akhirnya Oh, akhirnya pembebanannya jadi sedikit ditambah gitu, Bu. Misalkan dari dulunya biasanya bertahap gitu, ya ini sedikit 15 lah begitu sekali dalam. oh gitu. Itu kalau seperti itu nggak ada yang merasa ini Pak, "Aduh ini kok ini ya," gitu, nggak capek maksudnya gitu? Anak-anak nggak ada yang merasa capek atau gimana? Atau tetap happy aja? Eh, ya saya rasakan juga gimana ya, Bu? Sepertinya mereka sedikit kecewa gitu, Bu. Tapi Ya, tetap happy tuh Pak, karena kan iya, tetap beraktivitas, kan tetap iya. menyenangkan. Ah, ah. Kalau 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 happy mungkin ya, Bu, tapi pastinya sedikit kecewa karena pembelajaran tidak bisa berjalan seperti yang kemarin-kemarin gitu, Bu. Karena memang waktunya harus di ini Pak ya, Iya. dibagi-bagi dengan sedemikian. Iya, ini kalau misalnya seperti itu Pak nggih, menurut Pak Venda ini strategi khusus apa Pak yang akan Pak Venda lakukan supaya nanti bisa kembali ke arah yang diinginkan, biar jadi mapan lagi anak-anaknya? Ya, saya ingin coba strategi pembelajaran saya rubah supaya murid saya tidak tertekan, gitu. Nggak merasa Oh, tertekan, nggak terbebani, dan ya pastinya oh, yang paling utama tetap happy ya, Bu. iya Dalam betul Pak. dalam pembelajaran dulu di dalam kelas, prakteknya dalam kelas, dan juga dalam kepelatihan mungkin juga biar Oh mereka iya, menunjukkan perkembangan sesuai yang iya. mereka harapkan. Mumpung mereka masih kelas 7, jadi masih ada 2 tahun untuk treatment latihan. Oh Jadi iya, betul jadi betul, kita iya. nggak usah kejar tayang yang sekarang gitu, Iya. maksudnya, Bu. Iya, jadi intinya kan as soon as possible ya Pak, jadi seawal mungkin mumpung masih kelas 7 gitu ya, Iya, oke. iya. Iya, ini kalau misalkan di skala Pak, posisi sekarang ya, posisi sekarang Pak Venda ini di posisi kalau skala 1 sampai 10, di posisi berapa dan maunya ke berapa Pak? Kalau dari skala kan kemarin kan udah juara ya, Bu. Tapi yang Ya, ini kan skala itu kita di level 7. terus maunya di level berapa Pak? Pengennya ya ke 9, Bu, kalau bisa. Oh iya, harus Pak ya, karena memang target itu harus tinggi Pak, Ya, harus. Tapi nggak apa-apa memang kalau itu kan tinggi itu bisa menyemangati Pak, gitu. Iya. siap. Terus ini kalau misalkan tadi Pak ya dari 7 ke 9 kan berarti harus ada effort yang lebih lagi Pak ya, harus ada perjuangan. Nah, ini kira-kira Pak, kalau misalkan berjalan kan pasti ada hambatan, ada tantangan Pak ya. Itu gimana kira-kira caranya untuk mengantisipasinya Pak? Ya, kalau selama ini kalau tantangan yang saya hadapi, yang saya rasakan ya waktu yang terlalu sempit, jadi mungkin saya akan memperbaiki manajemen waktu saya, terus juga sedikit menurunkan grade saya kepada anak-anak gitu, semangat dan juga menambahkan semangat baru pada anak-anak, bikin suasana lebih happy mungkin begitu, Bu. Oh iya, betul betul, iya betul sekali. Dan dari apa yang Pak Venda ceritakan tadi, ini apa nih Pak, untuk rencana konkretnya yang mau Bapak Venda lakukan, yang mungkin ini menjadi prioritas dulu lah, mau dilakukan untuk apa kira-kira untuk anak-anak ini? Yang saya mulai dulu dari dalam kelas dulu mungkin ya, Bu. Karena mereka baru kelas 7, kita perkenalkan dulu gitu. Saya pengen merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dulu aja, Bu. Oh gitu. Biar mereka terpenuhi kebutuhannya gitu. Oh Sesuai dengan gaya belajarnya, profil iya. belajar dan lain sebagainya. Paling tidak untuk materi bola voli biar tersampaikan dengan lebih baik lah dengan cara mereka begitu, Bu. Oh iya. Kalau mereka bisa menerima kan jadi happy begitu, Bu. Iya, Dan oh untuk gitu. kemudian dilanjut di ekstrakurikuler, saya akan menggunakan permainan yang relevan mungkin, Bu. Jadi misalkan memancing mereka lebih disiplin teknik gerak dan koordinasi permainan bola voli, Bu. Misal dengan passing nama gitu. Jadi kalau passing nanti bergiliran disebut namanya, jadi mereka langsung ambil passing begitu. Kalau untuk disiplin gerak, passing melingkar itu melingkar gawang itu. Jadi saling melindungi gawang mereka masing-masing. Dan untuk speed mungkin sering kita kasih dengan bintang beralih itu, Bu, biar larinya Oh cepat. iya iya.
Siksaknya Iya. juga kenceng. Oh gitu, iya Pak. Nah, ini kalau diferensiasi ini bisa Pak Venda jelaskan sedikit saja, itu bagaimana garis besarnya diferensiasi itu? Ya, diferensiasi itu kan disesuaikan dengan kebutuhan anak, Bu. Jadi pemberian materi yang sama dengan metode yang berbeda. Bisa juga Oh, dari apa namanya materi yang diberikan, dari gaya mengajar, dari waktu, dari kesiapan belajar anak itu, Bu. oh ini lebih ini Pak ya, lebih kepada gaya belajar mungkin Pak ya? Ya, Oh gitu ya, itu malah bagus Pak, karena kan ya bagus untuk kebutuhan anak. Ya, oke Pak, saya rasa ini rencana diferensiasi ini kan pembelajaran yang bagus Pak ya. Nah, ini kalau untuk diferensiasi ini, Pak Venda ini pembelajarannya untuk pembelajaran apa saja dan latihannya itu juga apa saja Pak kira-kira? oke, ya. Ya di sini jadi ya saya juga jadi kepikiran, Bu. Bahwasanya Oh iya. diferensiasi itu ya dengan pertemuan ini akhirnya saya paham juga bahwasanya berdiferensiasi itu kan kenapa tidak terpikirkan sebelumnya. Bahwasanya diferensiasi kan juga bisa diterapkan dalam kepelatihan anak juga ya, Bu. Iya Jadi betul. latihan ekstra pun kita juga bisa mendiferensiasikan anak mulai dari kesiapan mereka dari awalnya. Iya. Mungkin saya akan membagi kelompok latihan saya jadi 3 kelompok, Bu. Untuk beginner Betul. saya kelompokkan jadi A gitu, Bu. Jadi yang anak Oh, baru-baru gitu di A, terus medium di B, expert di C gitu. Yang oh jadi keahliannya beda-beda ya. gitu mainnya udah bisa gitu kita kasih di C gitu, Bu. Iya Kita betul. sesuaikan materi gerakan dasarnya untuk A mungkin, pendalamannya untuk pengenalan Iya. mekanisme serangan permainan di B, Iya. penambahan treatment tambahan baru di C gitu mungkin, Bu. Oh iya Pak betul. Jadi memang ini bisa beragam kegiatannya, tapi kan materinya sama ya Pak. Ya bagus Pak ini. Terus nanti misalkan ada gangguan atau ada hambatan ketika perjalanan ini seperti apa Pak? Bagaimana mengatasinya? Kalau Pak Venda itu gimana caranya? Ya kalau yang namanya gangguan pasti ada ya, Bu. Yang jelas Iya. dalam prakteknya kita pasti memerlukan orang lain ya, Bu. Maka dari itu Iya. mungkin saya akan berkonsultasi dengan teman-teman rekan sejawat atau bahkan juga dengan kepala sekolah untuk dapat masukan Oh, dan second opinion dari mereka bisa jadi bahan pertimbangan untuk saya biar lebih baik lagi untuk mina anak-anak gitu. oh iya betul Pak, iya seperti itu. Iya, jadi anu Pak ya, rekan sejawat ya. Iya, Iya, kemudian iya. Terus kalau untuk ini Pak ya, cara yang tadi Bapak putuskan, kemudian siapa yang kira-kira bisa membantu untuk mengatasi hambatan. Berarti kan ini harus menjaga komitmen pembelajaran supaya nanti bisa tetap berjalan dengan konsisten ya Pak, kira-kira seperti itu bukan? Jadi Pak Ferry kan harus ini Pak ya, betul? Menjaga komitmen ini Pak ya, Bapak tahu seperti itu kan ya? iya Bu. Iya, Iya. saya harus melaksanakannya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan saya, menjalani Mhm. komunikasi yang intensif dengan murid, Iya rekan-rekan, dan tak lupa manajemen waktu saya harus diperbaiki biar iya lebih disiplin sesuai iya. dengan job deskripsinya gitu. Oh iya, bagus. Pak Ferry kan sudah menyadari itu, pastinya kan sudah tahu harus bagaimana, seperti itu Pak ya? Iya. Kira-kira di sekolah itu siapa Pak yang bisa membantu Pak Venda kalau misalkan, aduh saya kira-kira komitmennya nggak bisa terjaga, itu yang mengingatkan siapa Pak biasanya? Kira-kira yang bisa seperti itu siapa? Biasanya keluarga Bu. Oh Biasa iya, ya, biasanya iya. keluarga, terus kemudian rekan sejawat, terus yang paling kuat itu malah anak-anak, Bu. Anak-anak itu sering mengingatkan, "Pak, ini jadwal latihan ini ya, itu dan Oh ini." gitu. Saya lihat mereka semangat itu jadi saya terpacu gitu, Bu. Ya, kalau mereka nggak capek kenapa saya harus capek kan gitu akhirnya. Oh iya betul. Iya jadi Tambah semangatnya tambah lagi besar. mungkin kepala Oh sekolah, Bu. oh, Perlu iya iya. kan. Ya memang perlu Pak itu untuk komunikasi memang perlu ya. Iya. Siap. Iya, tadi ini saya yakin Pak Venda itu pasti mampu melakukannya, kan sudah sangat rinci Pak tadi ya, dari A, B, C, sampai Z tadi sudah rinci sekali, dan semoga bisa melakukannya dengan tetap semangat Pak nggih, tetap semangat, bisa melakukan dengan lancar, hambatan pun bisa ditanggulangi dengan baik, seperti itu Pak. Ya, kira-kira ini kita hari ini sudah Pak ya? Sudah ada pencerahan Pak kira-kira? Oke, terima kasih, Bu. Oke, Berkat sama-sama. berkat ngobrol kita jadi
sedikit tercerahkan saya. Iya. Terima kasih atas waktunya, Sama-sama. masukan yang diberikan. Saya jadi kembali bersemangat ini buat tarung sama. Oke, harus semangat Pak, karena kan anak-anak itu kan setiap hari semangat. Kakak juga semangat gitu ya. Siap, Ibu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak Venda. Oke. Sesi 1 Terus cukup. ya, terus setelah ini Ganti sesi setelah dulu. Ganti fase saya kedua? jadi coach. Oh iya. Ngoten nggih. Oke. Ini nulis dulu, nulis dulu apa coach dulu kan apa duluan aja Pak? Karena ini direkord apa mmungkin kita coach dulu aja nanti untuk referensi nyusul aja nggih. Iya iya, heeh, iya. Sik, Pak. Sebentar. Berarti saya yang coach ya, Pak? Iya, monggo. Bisa sik, Pak. Bisa dimulai. Sudah, Pak? Siap. Saya mulai nggih. Saya yang nyapa duluan nggih. Siap. Nggih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Venda. Loh, ini kan jenengan jadi coach ya? Ya saya yang disapa. Iya. Saya jadi coach-nya. Enggak apa-apa, dilanjut aja nggih. Oh iya. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, selamat sore, Bu. Selamat sore Pak Venda. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Iya Pak, tadi itu saya ke sini, ke rumahnya Pak Venda ini tuh, sebenarnya saya mau ada yang diceritakan, dibicarakan Pak. Gitu, jadi belakangan ini kan saya itu merasa murid saya yang apa namanya di sekolah itu mengalami penurunan Pak dalam menemukan misalnya menemukan kosakata yang penting, menemukan ide pokoknya, mencari informasi penting itu biasanya beberapa hari ini mengalami penurunan. Bentar, Bu, Jadi beberapa sebentar, Ibu. Sebentar, Ibu. Sebelum bercerita, alangkah lebih baiknya tarik nafas sebentar biar oh enggak iya 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 iya. Iya Pak, santai betul. mawon, tarik nafas sebentar gitu. Iya Baru Pak, iya iya. diceritakan kembali nggih, monggo. Iya Pak. Ya jadi Tenangkan dulu, Bu. iya. Siap. Iya Pak, terus sudah tenang. Alhamdulillah. Nggih, Bu, monggo. Iya, iya gini Pak, jadi kan beberapa hari ini, mungkin hampir semingguan Pak ya. Jadi murid saya itu ada beberapa anak yang mengalami penurunan dalam literasinya. Jadi membaca itu sepertinya kurang berminat, terutama dalam muatan bahasa Indonesia Pak. Nah ini kan kalau misalkan pada pembahasan mencari informasi penting dalam bacaan gitu loh Pak. Nah itu biasanya kurang, jawabannya pun kadang-kadang juga tidak mengarah ke situ. Kemudian ketika ada ulangan bahasa Indonesia ya Pak, soal seperti itu, kadang jawabannya itu kosong. Kadang juga, Enggak dijawab dia gitu ya, Bu. iya nggak dijawab, berarti kosong Pak, padang jinglang, seperti itu. Nah ini kan sebenarnya kalau begitu itu masalah Pak. Ini Iya. begitu masalah, karena kan kalau saya tidak segera memperbaikinya kan nanti lama-lama anak-anak ini kan tidak berkembang. Dari asal membaca, menulis, kemudian mendengar, menyimak, berbicara kan nggak berkembang. Nah itu nanti kan saya yang bersalah Pak. Karena kan Iya. saya tidak bisa mengatakan mereka gitu loh Pak. Nah itu saya tuh bingung dengan cara apa lagi saya tuh harus mengkondisikan ini, memperbaiki ini, karena saya sudah berusaha beberapa cara Pak. Misalkan dengan kelompok kecil, dengan tentor sebaya, kemudian dengan cara ini apa beberapa metode strategi di sekolah, di kelas seperti itu Pak. Pembelajaran pakai itu Pak, LCD juga sudah. Nah itu kan tapi masih aja seperti itu, gitu loh Pak. Jadi ada beberapa anak yang masih di situ aja, semangatnya itu malah sehari makin menurun. Bahkan tadi jawabannya kosong tadi Pak. Gitu. Oh, jadi sama sekali enggak diisi gitu ya, Bu? Iya, kadang itu diisi tapi tanya temennya. Saya kan tahu Pak, tanya temennya baru diisi. Nah itu kan akhirnya kan juga tidak membuat dia semangat malahan gitu loh. Oh, iya. Itu yang jadi masalah. Nah itu gimana ya kalau caranya biar minatnya itu bisa kembali gitu loh Pak. Jadi biar terpacu, oh saya itu baca itu penting, baca itu harus begini ya.
nanti bisa begini gitu loh Pak. Nanti Oke. gimana caranya? Oh nggih, begitu nggih. Kalau saya simpulkan ini Ibu Susi ini ingin meningkatkan kemampuan literasi peserta didiknya nggih, Bu. Betul Pak. Iya, karena tadi yang tadi saya terangkan tadi panjang dan lebar seperti itu. Ya begitulah. Nggih. Baik, Bu. Ini sebelumnya saya pengen sedikit bertanya nggih, Bu. Iya Pak. Sebentar Kalau Pak, saya minum dulu ya selama Pak ya. nggih, Ngantuk. nggih. Apakah selama ini ada strategi khusus yang sudah Ibu terapkan mungkin selama ini? Kalau biasanya Pak, saya itu menerapkan itu pembelajar dalam kelompok-kelompok kecil itu loh Pak. Anggotanya Oh 3 iya. sampai 4 anak, Oh, seperti itu. dikelompokkan gitu nggih. Ya, maunya saya itu ketika dalam kelompok kan bisa sharing sama temennya. Kan Iya, iya. tanya caranya bagaimana, biar terpacu gitu loh Pak kalau ada temannya yang ikut belajar juga Nggih. gitu. Seperti itu. Kemudian saya juga menampilkan misalnya tayangan-tayangan di PowerPoint itu Pak. Jadi biar lebih menarik kan berwarna, kemudian lebih menarik, lebih Ya. jelas. Tapi ya kadang masih juga ada yang seperti itu, gitu loh Pak. Yang tidak Nggih. semangat sama sekali gitu. Nah itu yang jadi kendala saya. Nggih, kalau nggih nun sewu Ibu, kalau dalam bahasa Indonesia itu ukuran atau indikator keberhasilan murid itu menggunakan indikator atau ukurannya nopo nggih, Bu? Saya kok Oh, iya. Kalau bahasa Indonesia itu kan gini Pak, ada 4 aspek Pak ya, ada 4 aspek. Berbicara, menulis, menyimak, dan mendengarkan. Nah 4 ini kalau dikuasai kan nanti anak itu bisa mengkomunikasikan kembali, kemudian bisa mengolah kalimat, membuat karangan, dan nanti kan bisa dimasukkan ke dalam tes formatif atau sumatif gitu. Gitu Pak. Jadi dengan nilai itu kan punya nilai plus sendiri kalau mereka menguasai itu gitu. Nah nantinya oh, biasanya lewat proses bisa dinilai, kemudian hasil juga bisa dinilai gitu Pak. Jadi oh, tetap nggih. banyak banyak cara gitu tolak Nggih, ukurnya. nggih. Bahasa Indonesia ini memang kelihatannya mudah nggih, Bu, Iya tapi Pak. sebenarnya banyak sekali aspek yang perlu Iya dapat betul. perhatian lebih gitu nggih, Bu. Iya Nggih. karena itu Pak kan kalau dibilang itu banyak jeglongannya. Jadi harus mencari yang benar dari yang paling benar dari yang benar gitu. Nggih. Makanya merasa, "Aduh itu rasanya itu kok anu Bu, kok Nggih. banyaknya banyak, kemudian membosankan." Nah itu. Tuh. Apakah mungkin selama ini terpikirkan mungkin strategi yang lain, Ibu? Kalau strategi itu ada, Pak. Jadi kan supaya menurut saya itu bisa mau membaca, gemar membaca ya, Pak, ya. Saya tuh pengen pakai strategi yang tidak biasa, Pak. Jadi saya, Pak, ya, kerjasama dengan pihak luar untuk membangkitkan semangat belajar mereka itu, gitu, Pak. Seperti itu. Oh, Iya, ya mencari selama ini apa yang menurut Ibu sudah dilakukan dalam prakteknya, praktek baik yang mungkin sudah pernah dilakukan atau mungkin masih ada yang perlu diperbaiki strategi dan penerapannya mungkin, Bu? kalau untuk ini, Pak, ya, setelah ya tadi gimana, Pak, tadi, Pak? Tidak konsentrasi. Ya mungkin selama ini ada yang praktek Ibu yang sudah baik atau mungkin masih ada sedikit yang perlu diperbaiki dari strategi dan penerapan Ibu mungkin? Oh gitu. Kalau yang sudah baik itu biasanya saya sudah merefleksi tentang apa pembelajarannya. Kemudian yang perlu diperbaiki itu sih Pak, bagaimana cara saya meningkatkan minat belajar itu, minat literasi supaya mereka itu gemar membaca, gemar untuk mencari informasi baru gitu loh Pak. Biar nggak monoton aja gitu-gitu aja. Misalnya diem aja di kelasnya itu yang jadi masalah itu ya gitu itu. Oh, okay. Ya. Mungkin bisa kasih sedikit bocoran Ibu terkait terobosan yang ingin Ibu tempuh. Oh gitu, iya. Jadi sebenarnya gini Pak, saya tuh pengennya itu ini loh Pak, mengundang perpustakaan keliling, yang Oh, itu kan Magetan punya Pak, ya oh toh? ya 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 ya. Magetan punya. Terus kan saya pernah lihat, tapi di sekitar kota Magetan tuh loh Pak, Oh itu ya pakai ya. itu.
kayaknya kok bagus, menarik, kan anak itu banyak buku bacaan. Nggih, Anak bisa menarik pilih sekali itu, Bu. kayak gitu. Nggih, seperti itu. Terus itu kan nanti anak-anak bisa, "Oh, ada mobilnya datang," kan pasti berkerumun anak-anak itu SD itu kayak gitu, Pak. Nah, akhirnya kan Iya, bisa pilih bacaan kayak gitu. Terus nanti kan, eee, rencana saya itu kan malah kegiatan berliterasi lebih baik lagi gitu loh, Pak. Jadi banyak cara selain itu nanti banyak cara gitu Bang saya itu. Itu iya, dari awal saja apa panjang aja gitu. nggih. Wah, itu terobosannya terdengar sangat keren sekali, Bu, karena saya sering lihat itu di alun-alun itu rame sekali itu yang itu. Betul, Pak, nah itu makanya kan kami di SD Iya, kan di lumayan di desa toh, Pak. iya, Pengennya iya, tuh ya iya. berkembang lah gitu makanya Pak. Oke, kreatif Iya. sekali itu. Kalau penggunaan skala mungkin 1 sampai 10, Bu Susi sekarang berada di posisi angka berapa dan inginnya menuju ke berapa nggih, Bu? Kalau saya sekarang Pak ya ini Harapannya itu. itu berada di angka 7 kayaknya, Pak. Karena saya merasa ini dibilang cukup ya cukup, tapi belum bagus sekali gitu loh, Pak. Iya, Jadi iya. masih banyak yang harus pelajari gitu. Kalau nanti saya pengen ke berapa, saya pengennya 8, tapi kan nanti 8 dulu aja saya maksimalkan gitu, Pak. Nanti siapa tahu bisa 9 atau 10 gitu. Wah, mantap, Bu. Mantap sekali. Pasti dalam penerapan ide tersebut pastinya banyak halangan nggih, Bu. Ya, Pastinya pastinya, ada Pak. sesuatu yang tidak diharapkan mungkin yang akan terjadi. Ya, Lalu betul. bagaimana Ibu mengatasi kemungkinan-kemungkinan kendala atau hambatan yang mungkin akan terjadi, Bu? Kalau itu kan kita makhluk sosial Pak, nggih, kita makhluk sosial, pastinya kita kerjanya dengan rekan sejawat. Nah, itu pasti saya mintanya pendapat rekan sejawat dulu. Kan ada masukan, ada pendapat baru gitu toh, Pak. Ya, ya. Jadinya nanti bisa buat pertimbangan saya untuk melakukan perbaikan, atau mungkin ada cara baru, saya bisa terapkan, ya saya lakukan gitu. Terus saya juga pastinya minta dukungan kepala sekolah, Pak. Karena ini kan yang memimpin kepala sekolah, jadi saya minta dukungannya dan mungkin masukan, kritik pun juga tidak masalah kritik pun, yang penting bisa membangun dan, memperbaiki apa yang saya pelajari dan lakukan itu loh, Pak, gitu. Nggih. Mungkin ada sedikit bocoran rencana konkret Ibu Susi untuk menumbuhkan literasi muridnya Ya, jadi, selain tadi, Pak, ya, untuk tadi loh, Pak, apa, berkomunikasi. perpustakaan keliling itu tadi ya, saya juga nanti berusaha memaksimalkan ini, Pak, perpus sekolah. Kemudian nanti bisa juga saya kan mengadakan kegiatan di luar lingkungan sekolah. Entah mungkin di alam terbuka, nanti saya berusaha memaksimalkan di situ, biar nanti anak bisa menghayati alam dan membuat karangan dan lain sebagainya kan bisa dituangkan ke situ, Pak. Oh Jadi ya, banyak cara sebenarnya gitu. oh, nggih. Kalau untuk yang tadi, perpus keliling tadi ya itu bagus juga dan sebagai stimulus untuk anak-anak juga itu. Kalau menurut Ibu itu idealnya berapa kali itu perpustakaan keliling itu didatangkan? Kalau perpustakaan itu mungkin sebulan 2 kali mungkin, Pak, ya, itu idealnya karena kan kita antri juga dengan sekolah lain, gitu. Oh, Jadi mungkin seminggu 2 kali. Nah, untuk menunjang lainnya kan bisa pakai perpus, kan juga banyak buku cerita, nah itu juga banyak dan buku-buku lain juga banyak, Pak, nggih. gitu. Jadi memaksimalkan itulah, Wah, rencana saya begitu, Pak. wah, mantap sekali Bu itu rencananya. Bahkan sekolah-sekolah lain mungkin belum punya ide seperti itu. Iya, Pak. Bagaimana sekarang menurut Ibu tolak ukur keberhasilan Bu Susi yang seperti apa? Kalau ukur yang nantinya supaya berhasil gitu ya, Pak? Iya, tolak ukurnya. Kalau ukurnya keberhasilan menurut Bu Susi. Mmm, tolak ukurnya nanti, jadi anak itu kan menurut saya bisa apa namanya, Pak, mencermati, mengolah apa informasi yang didapatnya, kemudian bisa melakukan dan mencarilah Ya, informasi-informasi sesuai dengan soal dan bacaan itu, seperti itu. Karena kan mengolah itu kan penting, karena nanti kan setiap manusia kan butuh bermasyarakat toh, Pak. Nah, itu nanti kan nggih, kalau tidak bisa mengolah kalimat, nggak bisa mencerna, nggak bisa memaknai pembelajaran, kan susah nantinya. Nah, itu yang penting menurut saya. Jadi tercapainya itu loh, Pak, pemahaman yang benar-benar dipahami itu secara pikiran dan dengan hatinya itu harus sinkron gitu loh, Pak, biar nggih, paham benar gitu. nggih. Saya cuman kepikiran Ki, misalkan kalau ada gangguan pada prakteknya itu, bagaimana Bu?
Kalau ada halangannya itu pasti Pak ya, kan namanya proses kan pasti ada trial and error Pak ya, pasti ada hambatannya juga. Nah kalau Nggih. misalnya gangguan seperti ini, misalnya, ya ini perbaikannya saya pasti konsultasi dengan pihak terkait ya, misalkan seperti kepala sekolah, Kang sejawat, kemudian mungkin dengan beberapa tokoh masyarakat di sekolah itu juga bisa Pak. Karena di sekolah kami juga sering seperti itu, ngundang komite untuk cuma sharing, ya Pak komite diundang juga ada seperti itu. Kadang ada usul yang muncul seperti itu. Kemudian saya juga melakukan sharing dengan ini teman-teman sejawat juga di luar SD saya itu kan juga bisa. Karena kan kadang beda pengalaman seperti itu. Iya Pak gitu. Nggih. Iya. Adakah di lingkungan Ibu yang berperan membantu dalam hal ini mungkin bisa? Yang mungkin bisa Yang membantu agar bisa berjalan dengan lebih baik mungkin, Bu? kalau yang pertama pasti kan keluarga itu keluarga Pak ya, itu kan menyemangati, mendoakan yang terbaik untuk kita, untuk saya. Nah selain itu juga ada yaitu teman sejawat, rekan-rekan yang lain gitu kan, misalkan ya ada kan kami juga sama TK juga, dan itu kan kita juga bisa sharing juga gitu, kepala sekolah gitu juga bisa. Nah itu teman saya untuk sharing dan seperti itu Pak. Jadi supaya lebih mantap saya mengambil langkah gitu. Nggih. Lalu bagaimana menurut Bu Susi umpan balik setelah melakukan coding ini? Kalau Coding ya ini. kalau untuk umpan baliknya Pak ini, kalau diterapkan pembelajaran kan bagus Pak ya. Nah jangka panjangnya nanti saya akan ini Pak, ada semacam kompetisi untuk literasi. Mungkin awalnya satu kelas dulu, antar teman-teman satu kelas, mungkin ada yang bikin puisi, nanti bikin apa gitu kan bisa. Mungkin bikin lagu juga. Nah nanti kalau sudah jangka panjang, sudah berjalan, bisa mungkin nanti antar Apa kayak kelas. sistem Ya, kompetisi kayak lomba begitu toh, Bu? kalau lomba itu kan nanti kan bersaing Pak. Jadi ini Oh, bukan bersaing, tapi semacam membuahkan hasil, nanti kan bisa dipajang kan anak-anak bangga Pak. Seperti itu. Nanti oh kan ya bisa ya. dimading, ya mading per kelas atau mading per sekolah kan Oh bisa ya ya. itu. Kalau kompetisi Nggih. bagus, tapi nanti takutnya kan kalau seperti itu berkepanjangan nggak baik untuk jiwa anak-anak tuh Pak. Ya terlalu Nggih. itu. Iya, Ya mantap sekali. iya. Terus ini Oke, Pak, saya ada yang lupa tadi. Supaya siap. lebih mantap lagi kan ini Pak, saya itu akan melakukan refleksi Pak kepada murid. Jadi murid saya beri angket untuk melakukan refleksi kepada saya gitu loh Pak. Oh ya, biar Untuk lebih jadi refleksi objektif murid gitu ya, Bu. ya kan biar lebih baik intinya pembelajaran saya seperti itu. Mantap Biar sekali. tahu sama murid ya gitu Pak. Iya. Ya itulah rencana saya Pak, kira-kira seperti itu. Karena memang harus berproses Pak. Dan harus memang tadi tekun dan konsisten menurut saya seperti itu ya Pak. Mantap sekali, Bu. Oke, semoga sukses, Bu, khususnya untuk apa yang direncanakan dan tetap semangat nggih, Bu. Ya terima kasih Pak Venda dan atas waktu saya terima kasih. Saya mohon diri dulu, maaf mengganggu. Saya pamit dulu Pak Venda ya. Nggih, terima kasih Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.